Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Dr. C. Octavia Frimayasa, SE, MM, CHRP, CHRMS, dan teman-teman mahasiswa semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Elang Rizal Karimi, dengan NIM 111231394, Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas Dian Nusantara, Kampus Cibubur. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Likuiditas, Aktivitas, dan Struktur Modal terhadap pertumbuhan laba perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025. Bab 1, Latar Belakang. Perekonomian Indonesia mengalami pemulihan pasca pandemi COVID-19 pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, namun tidak merata di semua sektor. Sektor properti dan real estate memiliki peran strategis tetapi sangat sensitif terhadap kondisi makroekonomi. Industri properti menghadapi tantangan seperti kenaikan suku bunga, perubahan permintaan, dan ketidakpastian global. Terjadi fluktuasi pertumbuhan laba pada perusahaan properti di Bursa Efek Indonesia menunjukkan ketidakstabilan kinerja keuangan. Di sini ditampilkan data pertumbuhan laba pada perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Di sini ada sampel 6 perusahaan dengan periode laporan keuangannya pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Diperlukan analisis faktor yang memengaruhi pertumbuhan laba perusahaan. Penelitian ini menggunakan 3 rasio keuangan. Yang pertama likuiditas dengan menggunakan current ratio, aktivitas yang menggunakan total asset turnover, yang ketiga struktur modal yang menggunakan debt to equity ratio. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten atau research gap. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menguji pengaruh current rasio, total asset turnover, dan debt to equity ratio terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan properti periode 2021 sampai dengan 2025. Rumusan masalah yang pertama, apakah likuiditas berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan properti periode 2021 sampai dengan 2025? Yang kedua, apakah aktivitas berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan properti periode 2021 sampai dengan 2025? Yang ketiga, apakah struktur modal berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan properti periode 2021 sampai dengan 2025? Yang keempat, apakah likuiditas, aktivitas, dan struktur modal secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan properti periode 2021 sampai dengan 2025. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan properti periode 2021 sampai dengan 2025. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh aktivitas terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan properti periode 2021 sampai dengan 2025. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh struktur modal terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan properti periode 2021 sampai dengan 2025. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh likuiditas, aktivitas, dan struktur modal secara simultan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan properti periode 2021 sampai dengan 2025. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Menambah referensi dan pengembangan ilmu manajemen keuangan terkait pengaruh likuiditas, aktivitas, dan struktur modal terhadap pertumbuhan laba perusahaan properti. Yang kedua, manfaat praktis. Untuk manfaat bagi perusahaan yaitu menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan likuiditas, aktivitas, dan struktur modal untuk meningkatkan pertumbuhan laba. Manfaat bagi investor yaitu menjadi sumber informasi dalam menilai kinerja keuangan dan prospek investasi perusahaan properti. Yang ketiga, manfaat bagi peneliti selanjutnya yaitu menjadi referensi dan bahan perbandingan untuk penelitian yang sejenis. Dua, tinjauan pustaka. Yang pertama, teori sinyal atau signal teori. Informasi keuangan perusahaan menjadi sinyal bagi investor dalam menilai kondisi dan prospek perusahaan.
rasio CR, TATO, dan DER dapat digunakan sebagai sinyal kinerja perusahaan yang memengaruhi pertumbuhan laba. Yang kedua, manajemen keuangan, yaitu proses perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, variabel penelitian. Pertumbuhan laba atau variabel Y, yaitu perubahan laba dari satu periode ke periode berikutnya. Likuiditas atau X1, yaitu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek atau current ratio. Aktivitas atau X2, yaitu efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan penjualan atau total aset turnover. Struktur modal atau X3, yaitu perbandingan penggunaan utang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan atau debt to equity ratio. Penelitian terdahulu, yang pertama pada penelitian Apriliani tahun 2024 dengan judul Pengaruh Struktur Modal, Aktivitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Pertumbuhan Laba dalam kurung studi empiris pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Dengan hasil penelitiannya yaitu struktur modal, aktivitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Yang kedua, pada penelitian Hidayati dan Putri tahun 2022 dengan judul Pengaruh Rasio Profitabilitas, Likuiditas, Solvabilitas, dan Aktivitas terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan asuransi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Dengan hasil penelitiannya yaitu profitabilitas berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, sedangkan likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas itu tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Yang ketiga, penelitian Hermin dan kawan-kawan pada tahun 2023 dengan judul penelitiannya Pengaruh Rasio Likuiditas, Struktur Modal, dan Aktivitas terhadap Pertumbuhan Laba, studi pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Dengan hasil penelitiannya yaitu likuiditas, struktur modal, dan aktivitas tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan. Kerangka konseptual dan hipotesis. Di sini disajikan gambar kerangka konseptualnya dengan pengaruh parsialnya ditandai dengan garis tebal, sedangkan untuk pengaruh simultannya ditandai dengan garis putus-putus. Yang pertama, untuk hipotesisnya, H01 likuiditas tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, H11 likuiditas berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Yang kedua, H02 aktivitas tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, H12 aktivitas berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Yang ketiga, H03 struktur modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, H13 struktur modal berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Yang keempat, H04 likuiditas, aktivitas, dan struktur modal secara simultan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. H14 likuiditas, aktivitas, dan struktur modal secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Objek penelitian ini yaitu perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode objek penelitiannya yaitu menggunakan laporan keuangan pada periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Sumber datanya yaitu laporan keuangan tahunan dari Bursa Efek Indonesia atau web IDX dan website resmi perusahaan. Waktu penelitiannya yaitu pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni tahun 2026. Yang kedua, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif klausal dengan teknik analisis yaitu regresi linear berganda. Variabel penelitian terdiri dari yang pertama variabel independen yaitu likuiditas X1, aktivitas X2, struktur modal S3, dan yang kedua variabel dependennya yaitu pertumbuhan laba Y. Skala pengukurannya yaitu skala rasio dengan populasinya seluruh perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu berjumlah 92 perusahaan. Teknik samplingnya menggunakan proportive sampling dengan kriteria sampelnya yaitu yang pertama perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang kedua perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan lengkap periode 2021 sampai dengan 2025. Yang ketiga, laporan keuangan disajikan dalam bentuk jutaan rupiah.
Untuk jumlah sampelnya yaitu 6 perusahaan yang terdiri dari PT Ciputra Development Tbk, PT Bakrilan Development Tbk, PT Lipo Cikarang Tbk, PT Lipo Karawaci Tbk, PT Star Pacific Tbk, dan PT Metropolitan Land Tbk. Dengan total observasinya yaitu 6 perusahaan dikali 5 tahun sama dengan 30 data observasi. Teknik pengumpulan dan analisis data. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan properti dan real estate yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan website resmi perusahaan. Untuk yang kedua, teknik analisis data dengan menggunakan SPSS, yaitu yang pertama statistik deskriptif, minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Yang kedua, uji asumsi klasiknya yaitu menggunakan uji multikolinearitas, heteroskedasitas, dan autokorelasi. Untuk yang ketiga, regresi linear berganda dengan rumus Y A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 plus E. Untuk yang keempat, uji hipotesis di sini menggunakan uji T atau uji parsial, uji F, uji simultan, dan koefisien determinasi atau R kuadrat. Kesimpulan, penelitian ini direncanakan untuk menganalisis pengaruh likuiditas yang diproksikan dengan current ratio atau CR, aktivitas yang diproksikan dengan total asset turnover atau TATO, dan struktur modal yang diproksikan dengan debt to equity ratio atau DER terhadap pertumbuhan laba perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan 6 perusahaan sampel selama 5 tahun pengamatan, sehingga menghasilkan 30 observasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba perusahaan properti serta menjadi bahan pertimbangan bagi investor, manajemen perusahaan, dan peneliti selanjutnya dalam pengambilan keputusan dan pengembangan penelitian di bidang keuangan. Sekian presentasi proposal skripsi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.